barang strategis banget, begitu dia langka, begitu dia susah cari, begitu dia agak sulit orang-orang ini mendapatkan dan harganya naik, semua orang ribut. Kita nih kalau mau membahas lebih lanjut, hulu ini adalah hal yang krusial. Kenapa? Karena sekarang ini smart viewers semua, kita ini dalam posisi yang dalam tanda petik mulai lampu kuning. Tidak perlu kita melihat ini turun, ini naik, oke. Tetapi yang penting ini bisnis tetap bergerak, ini bisnis masih on the track, ini bisnis masih tetap terrealisasi. Mostly kita importir loh. Dulu kita anggota OPEC, penghasil migas. Sekarang kita impor migas. Smart viewers, kalau ngomongin migas, minyak dan gas, yang terlintas di pikiran kalian apa nih? Mungkin bisa jadi sektor hilirnya aja, seperti bahan bakar, gas LPG, dan lain sebagainya. Padahal ada juga yang namanya sektor hulu migas yang juga nggak kalah penting nih. Nah, apa aja sih yang termasuk ke dalam sektor hulu migas dan kenapa sektor hulu migas memerlukan pembenahan? Di sini ada Dr. Brigita Manohara yang siap memberikan kalian pandangan baru. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Nah Smart Viewers, sebagai warga negara Indonesia kita pasti tahu ya yang namanya Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya ada pasal 33 yang menyatakan bahwa kekayaan alam Indonesia ini dikelola oleh negara dan harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Dan salah satu diantaranya ialah minyak dan gas atau migas. Nah, isu seputar migas ini jadi penting Smart Viewers karena sebenarnya jadi salah satu pembahasan juga ya di debat Cawapres Pemilu 2024 kemarin. Tapi sayangnya belum sempat dibahas lebih lanjut. Nah, makanya dari itu kita mau ngebahas di Good Talk kali ini tentang penanganan ketahanan energi di sektor migas. Bareng sama salah satu dosen di Business Law Department di Binus University, ada Miss Brigita Manohara di sini. Apa kabar, Anissa? Saya baik. Ketemu lagi. Miss ya. Mano, apa kabar? Baru baik? Harus sehat lah, apalagi mau menyapa Anissa, mau menyapa Smart Viewers semuanya, pasti harus sehat dan harus semangat tentunya. Yes, betul. Nah, Miss, ini kan kita mau ngomongin soal ketahanan migas ya. Tapi sebelum kita ngobrol lagi lebih jauh lagi, aku mau nanya dulu. Kalau kita ngomongin soal ketahanan energi migas, aspek apa sih yang harus kita tahu terlebih dahulu gitu, Miss? Gini, kalau kita bicara migas, majority masyarakat itu taunya yang di sisi hilirnya aja. Oke. Dulu waktu masih pakai minyak tanah ya, belum konversi ke LPG, orang kan pasti minyak tanah ini barang strategis banget, begitu dia langka, begitu dia susah cari, begitu dia agak sulit orang-orang ini mendapatkan dan harganya naik, semua orang ribut. Sama kayak dulu sebelum premium dihapus, ada tuh premium sampai orang ngantri panjang lebar. Migas selalu dialokasikan atau diasumsikan bagian hilirnya saja. Padahal kalau kita bicara mengenai migas itu nggak bisa cuman hilirnya aja. Justru hulunya ini juga kita mesti pikirin, dan di sana bukan hanya soal energinya saja, kebutuhan mengenai migasnya itu sendiri, tetapi kita juga ngomong tentang lingkungan, kita ngomong juga tentang ketenaga kerjaan, kita ngomong juga terutama ini ekonomi. Karena dari situ jadi industri strategis yang hasil barang produksinya ini bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, termasuk yang tadi produknya yang banyak orang Smart Viewers tentunya juga konsumsi ya setiap hari. Kita naik kendaraan bermotor, kita memasak karena banyak orang masih belum mau ya move on ke kompor induksi. Nah, jadi ya masih reliable lah untuk kita bahas kira-kira seperti itu. Tadi kan Miss Mano sempat nyebutin soal hulu migas. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke Smart Viewers hulu migas itu dan penanganannya baiknya seperti apa sih, Miss? Jadi kalau kita bicara hulu migas nih buat Smart Viewers yang bisa jadi masih sangat awam dengan istilahnya. Nah, kalau kita bicara hulu itu berarti kita bicara tentang eksplorasi dan eksploitasi. Artinya kita cari barangnya yang ada di bawah tanah, kemudian kita keluarkan naik, nah disitulah proses hulunya. Dan baru nanti bisa langsung dijual lah itu barang mentahnya ya, bentuk migasnya itu, ataupun kita bisa olah lagi dihilirisasi masuk ke
kimia, masuk ke banyak industri. Nah itu proses mid-nya atau yang hilir yang kita biasa pakai biasanya mulai dari Pertamax dan teman-temannya itu ya kan, atau juga LPG-nya. Nah disitulah hilirnya. Nah bicara hulu, karena banyak orang yang awam banget. Nah kita nih kalau mau membahas lebih lanjut, hulu ini adalah hal yang krusial. Kenapa? Karena sekarang ini smart viewer semua, kita ini dalam posisi yang dalam tanda petik mulai lampu kuning. Kenapa? Karena untuk kebutuhan kita migas setiap harinya itu rata-rata kebutuhan minyaknya saja 1,4 juta barel. Sementara hasil lifting itu eksplorasi kita ya. Nah hasil lifting kita rata itu hanya sekitar 640.000. Ada defisit di sana kan. Ada margin yang dari hari ke hari itu semakin banyak pengguna kendaraan bermotor, semakin banyak pengguna listrik dan lain-lain. Nah ini semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Apalagi dengan tingkat populasi yang semakin bertambah itu juga akan mempengaruhi hal tersebut. Belum lagi kalau harganya naik, nah ini imbasnya kemana-mana karena defisit inilah yang membuat negara harus impor. Nah impor inilah yang membuat akhirnya anggaran yang mestinya bisa buat pos-pos lain teralokasi di sana demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah harusnya berpikirnya masyarakat kan banyak yang apa sih impor minyak. Nah kalau kita banyak-banyak impor minyak, artinya banyak anggaran yang terserap posnya ke sana. Padahal kebutuhan kita ini sekarang ratanya 300 triliun rupiah ya, bukan US dollar, rupiah. 300 triliun rupiah. Nah itu kalau bisa kita alokasikan untuk dana pendidikan, kita bisa alokasikan untuk pengembangan gizi stunting. Nah tentu kan ini akan lebih bermanfaat. Itulah mengapa pembahasan mengenai sektor hulu ini menjadi penting. Karena kalau kita tidak menutup, segera mengurangi defisitnya dan mewujudkan cita-cita negara ini untuk bisa memproduksi 1 juta barel di tahun 2030, ya kita akan terus-menerus jadi negara pengimpor minyak. Dan kita akan terus-menerus mengalami dalam tanda petik pemborosan impor itu sendiri. Padahal kalau misalnya kita mau alokasikan untuk yang investasi di sektor migas, nah ini mudah-mudahan bisalah dialihkan untuk lebih bermanfaat. Kira-kira seperti itu. Karena industri hulu ini kalau dari karakteristiknya dia kan high investment. Ya. Jadi pasti mahal lah ya. High risk, kamu ngebor di sini belum tentu ada minyaknya, padahal kamu udah keluar duit. Kemudian kamu harus pilih lagi ke tempat-tempat lainnya. Nah ini ada banyak titik yang harus kamu bor dan harus keluar banyak uang juga. Kemudian high tech. Kenapa high tech? Karena belakangan sumur-sumur kita ini kan semakin tua. Sehingga membutuhkan teknologi-teknologi yang bisa agar sumur-sumur ini tetap berproduksi baik, tidak terus-menerus mengalami penurunan angka produksi. Nah inilah yang membuat sektor hulu ini perlu mendapatkan perhatian. Supaya apa? Supaya itu tadi, yang di hilirnya kita harus subsidi bisa kita alihkan ke yang lain. Nah kira-kira seperti itu yang selama ini orang tuh nggak aware karena jauh dari kita. Iya. Karena nggak mungkin lah banyak dari kita yang tinggal di Jakarta ini bisa lihat kayak apa sih tambang minyak, kan kita nggak pernah lihat. Justru daerah-daerah produksi yang kayak ada di Riau, ada di Rokan dan lain-lain. Nah itu baru kita bisa lihat. Kalau di sini kan jauh banget ya. Nah kira-kira seperti itu. Jauh banget, bangetnya pakai banget lagi nih, gitu. Karena dia biasanya memang dia di daerah-daerah remote ya. Ada yang di onshore dan juga ada yang di offshore. Kira-kira seperti itu. Nah Miss, ini kalau di internet itu SKK Migas kan udah mengeluarkan ya besaran nilai investasi juga nih untuk di tahun 2023 itu kalau menurut catatan sebesar targetnya 15,56 miliar US dollar, tapi terrealisasi sebesar 13,7 miliar. Nah kalau dibandingin tahun 2022 itu ada kenaikan ya Miss ya, karena di 2022 tuh 12,1 miliar US dollar. Nah ini kan angka-angka, data-data itu gimana sih Miss cara kita melihat angka-angka itu jadi kita bisa memutuskan bahwa oh ini emang bener kenaikan nilai investasi yang layak gitu. Jadi kalau kita bicara tentang angka investasi memang ada banyak variabel yang mempengaruhi ya. Mulai dari kondisi fluktuasi valuta asingnya ketika kita nanti beli-beli barang. Ini kan majority kita masih butuh barang dari luar ya. Artinya ketika kita butuh barang dari luar, ini kan ada margin
yang berubah-berubah kan. Mm-mm. Valuta asing kan kita nggak bisa kontrol, kita hanya bisa tetapkan harganya perkiraan berapa, harga dolarnya maksudnya ketika kita beli. Termasuk juga harga barang produksinya. Nah kalau dolarnya naik pasti harga barang produksinya naik, bener kan? Belum lagi ketersediaan bahannya. Nah kita punya aturan namanya TKDN, local content. Oke. Nah ini yang kemudian kerap kali membuat realisasi-realisasi kadang-kadang juga agak sulit. Kenapa? Karena barang yang mestinya bisa kita produksi di dalam, ternyata secara kapasitas produksi belum bisa. Kita harus tetap impor. Begitu kan? Nah ini juga salah satu problem di bisnis hulu migas. Ketersediaan dari bahan produksinya, ketersediaan dari SDM-nya. Nah ini problem-problem yang bisa jadi mempengaruhi mengapa kemudian realisasinya tadi kata Anissa turun. Tapi kalau kita flashback dengan kondisi yang sekarang, berapapun nilainya itu harus kita syukuri. Kenapa kondisi geopolitik masih belum stabil? Banyak negara yang saat ini juga tengah melakukan pemilihan umum seperti Indonesia. Nah, tapi yang patut digarisbawahi dan menjadi catatan supaya kita tidak ragu dengan berapapun nilai investmentnya, setiap 1 juta US dollar investasi di sektor migas ini artinya menambah value pendapatan bagi negara kita bisa sampai 1,5 juta US dollar. Nambah dong ya. Kenapa? Karena dari investasi yang ada itu, satu akan terbuka lapangan pekerjaan. Yang kedua akan ada lingkungan yang kemudian bergerak karena ada pekerjaan di industri migas itu. Di lingkungan ekosistem itu pasti akan ada warung-warung bermunculan. Dan ketika itu ada produksi, maka akan ada karyawan, akan ada penambahan pajak dan lain-lain. Nah itu value-value yang kemudian perlu juga dicatat, perlu juga dihitung. Jangan cuma nominal, kok cuma dikit ya. Hey, itu nanti akan ada multiplier effect yang lebih besar lagi. Dan teman-teman 1 juta US dollar investasi migas itu catatannya dampaknya terhadap PDB, produk domestik bruto kita ini bisa sampai 1,4 juta US dollar. Dan TKDN-nya itu bisa sampai 64,7% catatannya SKK Migas. Artinya industri dalam negeri pun itu yang bersinggungan dengan hulu migas semuanya ikut gerak. Jadi ketika kita bicara tentang hulu migas, kita bicara pipa, kita bicara alumina dan lain-lain untuk proses dalam artian kayak misalnya pipanya, kemudian rangkanya. Nah itu dia ikut bergerak. Nah kalau kita bisa sediakan, artinya semuanya ini akan ikut bergerakan. Nah itulah yang kenapa tidak perlu kita melihat ini turun, ini naik, oke. Tetapi yang penting ini bisnis tetap bergerak, ini bisnis masih on the track, ini bisnis masih tetap terrealisasi. Target pasti dicanangkan kalau bisa setinggi-tingginya. Supaya itu memacu kita, supaya nilai produksi yang tadi gapnya berapa ratus ribu itu bisa terus kita kejarkan dan 1 juta barel di 2030 bisa kita raih, kira-kira seperti itu. Tetapi ya dengan berbagai macam variabel yang mempengaruhi ya itu masih patut kita syukuri, kira-kira seperti itu Anissa. Itu juga berarti bahwa migas ini juga memberi dampak yang dekat ke masyarakat ya, khususnya kaum muda ini gitu, supaya nggak worry gitu bahwa migas juga masa depannya masih cerah ya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai migas, ini tadi Anissa sudah garis bawahi di awal, ini bicara tentang ketahanan energi. Kenapa begitu? Karena ketika kita bicara tentang energi, itu kan orang sekarang transisi energi, pengen pakai solar cell, pengen pakai baterai, pengen pakai macam-macam. Tapi seberapa siap masyarakat ini? Apakah secara culture masyarakat sudah bisa menerima pakai motor listrik, pakai mobil listrik yang konon kabarnya dalam tanda petik bagi beberapa kalangan masih mahal, ya kan? Nah, maka ketika kita bicara industri ini, ya industri ini masih sangat menjanjikan. Nah kalau peran kaum muda sendiri, ya kaum muda masih lebih aware. Karena kalau bisnis ini tidak kemudian kita dorong, tidak kita jaga, tidak kemudian kita bantu keberlangsungannya, maka ya kita akan terus jadi importir. Bahayanya teman-teman, impor kita ini kan besar. 1,4 kita cuma penuhi 600, berarti selisihnya 8. Mostly kita importir loh. Dulu kita anggota OPEC, penghasil migas. Sekarang kita impor migas. Lah kalau suppliernya kita nggak bisa dapat, gimana caranya Anda bisa mengendarai mobil, motor? Gimana caranya nanti Anda bisa memasak ketika gasnya tidak terpenuhi, gas yang kemudian sudah dikemas di LPG itu?
Coba bayangin. Kita pernah dengar kan kemarin ketika Rusia nggak mau jual gasnya ke Ukraina. Apa yang terjadi di sana? Listrik mati, kedinginan, nggak bisa ada pemanas, nggak bisa ada apa. Itu dampak dari ketahanan energi kalau kita tidak bisa menjaga produksi minyak kita. Kalau kita tidak bisa menjaga, mengkapitalisasi gas yang masih banyak yang ada di negeri kita. Kalau kita belum berhasil melakukan transisi energi yang kebutuhan dananya untuk bisa melakukan transisi itu nggak sedikit, Anissa. Dan kita kesulitan untuk bisa mencari dana-dana yang katanya green economy, green investment dan lain-lain dari luar. Belum tentu dia mau masuk ke Indonesia. Kenapa? Kata mereka, kita belum punya kestabilan undang-undang. RUU Migas kita aja sampai lebih 1 dekade belum disahkan loh. Artinya masih belum jelas siapa seharusnya yang kemudian berkewajiban, berkewenangan mengelola. Kita juga masih belum punya kepastian ini nanti skema yang paling baik itu seperti apa. Kita juga masih belum yakin. Jangan-jangan nanti ini pemerintahan baru, roadmap berubah, undang-undang berubah. Ini kan tadi saya bilang high investment. High investment itu butuh stabil. Orang nggak mau naruh duit banyak-banyak habis itu berubah. Habis itu goyang. Habis itu nggak jelas. Kecuali dia negara yang benar-benar udah berlimpah ruah dan tidak butuh uang. Kan begitu. Padahal kalau kita bisnis, pasti yang kita cari untung. Itulah teman-teman, sulitnya ketika kita bicara nggak boleh. Ngomongnya cuma sebagian ini doang nggak bisa. Karena bisnis itu harus menyeluruh. Supaya ini bisa gerak terus dan ini pada akhirnya sesuai dengan harapan dan target kita. Kira-kira kayak gitu, Anissa. Ya. Semoga untung jangan sampai buntung ya, Miss ya. Iya, ada kekhawatiran ya teman-teman. Karena akibat transisi energi ini orang-orang di industri migas, khususnya hulu migas, ini mengatakan bahwa bisnis ini sudah sunset. Tapi dengan berbagai macam kendala yang dihadapi di proses transisi energi ini, mereka menyadari bahwa kebutuhan migas ini masih baik, masih bagus. Jadi, apakah kemudian sunset ini bisa menjadi opportunity untuk kita maksimalkan? Ataukah sunset ini pada akhirnya kita biarkan begitu saja dan kita nyaman dengan yang ada sekarang? Ya harapannya tentu tidak demikian kan? Tentu dana-dana yang tadi sedemikian besar itu kita bisa alokasikan ke tempat lain supaya ya nggak gitu-gitu doang lah. Kan tadi Anissa di awal udah bilang bahwa cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. Ya kan? Kemudian barang-barang yang merupakan barang-barang strategis itu harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Dulu iya. Minyak ini sangat besar manfaatnya. Pernah dengar SD Impress teman-teman Smart Viewers? Pernah dengar? Nah itu adalah hasil dari keuntungan migas. Jadi keuntungan migas itu dananya dibuat untuk pengembangan sekolah. Namanya SD Impress. Jadi sebenarnya Indonesia ini kaya dulu. Tapi sekarang agak sulit karena potensi migas kita berada di lokasi-lokasi yang remote dan di lokasi-lokasi yang offshore, yang mitigasi resikonya ini tentu potensinya lebih besar ya resikonya. Sehingga investmentnya juga lebih tinggi, teknologinya juga dibutuhkan teknologi yang lebih tinggi. Kayak gitu Anissa. Padahal sunset juga dicari-cari sama anak senja ya Miss ya. Nah, keindahannya. Berarti ada peluang industrinya besar banget. Besar, harusnya. Dan kita sebagai anak muda ya, apalagi Smart Viewers yang ada di BINUS terutama, ini ada banyak opportunity yang mesti kita manfaatkan. Bisnis ini masih punya peluang. Bagaimana teman-teman bisa grab itu semua. Karena digitalisasi industri migas juga melakukan proses ini. Karena nggak mungkin lah kita terus-terusan ngukurin minyak. Ini kan industri sudah berubah ya. Dengan tingkat resiko yang masih tinggi ya kalau udah ada alatnya kenapa nggak kita pakai investment alat kan supaya kita lebih mudah ngeceknya dan lebih terukur jadi nggak bisa ngadi-ngadi ya nggak bisa kemudian 10 ditulis 50 gitu kan ya. Itu yang pertama, jadi ada opportunity ini. Terus yang kedua, anak-anak BINUS ini teman-teman semuanya Smart Viewers itu juga bisa ambil berbagai macam potensi entah itu di industrinya langsung ataupun di industri turunannya. Jadi ketika bisnis ini berkembang, nanti ada industri chemical, ada industri lain-lainnya. Nah kalau kita punya kompetensi kualitas yang bisa memenuhi di sana, artinya teman-teman bisa jadi pemain.
bukan cuma teman-teman sebagai follower. Kira-kira seperti itu. Dan bahkan kalau teman-teman sadar, dari hal kecil teman-teman meminimalkan pemanfaatan minyak, jadi lebih pakai public transport dan lain-lain, itu salah satu cara juga untuk bisa membuat agar kita tidak terus-menerus impor minyak dan gas. Kira-kira gitu, Anissa. Dan juga mendalami ilmunya bisa di BINUS ya? Iya dong, di BINUS banyak banget. Kan digitalisasi di sini ada, manajerial di sini ada, bisnisnya ada, semua ada ya kan. Termasuk bagaimana membuat agar masyarakat ini semakin teredukasi, terliterasi tentang bisnis hulu migas yang bagi banyak orang ini apa sih? Ini barang apaan? Padahal barang ini kalau teman-teman mau dalami, teman-teman mau kerja di sana, worth it lah. Dengan resikonya itu worth it penghasilannya, kira-kira begitu. Gak perlu ragu ya, Miss ya? Benar sekali. Nah, Miss, untuk menutup obrolan kita yang seru ini, ini ada sebuah statement juga dari SKK Migas, bahwa salah satu tantangannya itu adalah energi bersih, investasi di energi bersih. Ini kan jadi kontradiktif ya, Miss. Menurut Miss gimana ini? Bukan kontradiksi ya, justru ini membuka opportunity baru. Jadi ada namanya skema CCUS, CCS. Oke. CCUS itu adalah Carbon Capture Utilization Storage dan CCS itu adalah Carbon Capture Storage. Nah, tidak usah khawatir teman-teman, industri migas ini juga peka kok terhadap perkembangan yang ada. Bahwa memang susah pendanaan sekarang terhadap bisnis-bisnis di industri tambang fosil, iya. Tapi dengan begitu teman-teman ini mulai mendiversifikasi perusahaan-perusahaan migas ini. Tadi itu dengan carbon capture itu, apalagi sekarang ada carbon trading. Ya. Artinya itu duit lagi, artinya itu masih ada opportunity. Jadi kalaupun memang ini berat, bagaimana kita melihat sebuah tantangan yang kata orang berat, kita balikkan menjadi opportunity potensi yang akhirnya membuat kita justru semakin kuat. Jadi kalau CCS, CCUS itu kemudian bisa kita kembangkan dengan potensi karbon kita yang mencapai 400 gigaton. Itu kalau dijual di karbon trading, apalagi nanti ada pajak karbon, lebih banyak lagi duit kita dapat. Kira-kira seperti itu. So teman-teman, percayalah, di balik tantangan yang ada, itu pasti ada potensi yang kalau kita mau cari solusinya sama-sama, kita atasi sama-sama, itu pasti akan jadi keuntungan dan bisa kita balikkan supaya kita bisa sama-sama sejahtera dengan berbagai macam sumber daya alam yang kita miliki. Pemerintah sekarang sudah mulai menggalakkan hilirisasi. Kalau dulu kita nggak mau bangun kilang, sekarang kilang diperbarui semua dan diperbanyak kilangnya. Kalau dulu kita cuma jual ore nikel, kita cuma jual batu bara begitu aja. Tapi sekarang kita wajib bangun smelter. Supaya apa? Supaya makin banyak value, semakin banyak revenue yang bisa kita dapat dari sumber-sumber daya alam, barang-barang produksi penting yang ada di bumi Indonesia. Begitu, Anissa. Semoga Smart Viewers bisa terbantu untuk memahami konteks persoalan ini ya, Miss ya. Tapi kalau mau tahu lebih lanjut lagi, boleh langsung komen aja. Nanti kita ketemu lagi untuk bahas lebih lanjut lagi ya, Miss. Jadi supaya lebih kenal, karena kan tak kenal maka tak sayang. Betul. Tak kenal maka tak mau memandang. Mudah-mudahan dengan ini nanti Smart Viewers semua bisa jadi lebih tahu seperti apa kemudian proses di industri hulu migas, kemudian di industri migas pada umumnya, termasuk juga berbagai macam tantangannya yang sampai sekarang masih belum terurai dengan baik. Dan proses transisi energi yang sebenarnya ini dibalik banyak tantangan itu teman-teman bisa manfaatkan semua. Gitu, Anissa. Gitu Smart Viewers. Terima kasih Miss sama-sama Anissa sudah mampir di Good Talk BINUS TV. Sama-sama. Sehat-sehat terus, Miss. Sama-sama semuanya ya Smart Viewers, mudah-mudahan tercerahkan pada hari ini dan mudah-mudahan pertanyaan yang nanti muncul dari tayangan ini bisa kita diskusikan lagi sama-sama, Anissa. Betul banget. Itu dia Smart Viewers. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe juga YouTube channelnya BINUS TV, dan sampai jumpa di episode berikutnya Smart Viewers. Bye-bye. Bye-bye.